Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu asesor kami. Salam sejahtera buat kita semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aprilita Brustepu SST MKM. Saya dosen di Stike Santa Elizabeth Medan, Prodi D3 Kebidanan. Video ini saya buat sebagai instrumen pernyataan diri dosen, unit kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Sebelum saya memulai, izinkan saya untuk menceritakan latar belakang pendidikan saya. Latar belakang saya lulusan D4 Bidang Pendidik dan dilanjutkan S2 Kesehatan Masyarakat. Saya dosen tetap di Prodi D3 Kebidanan Stike Santa Elizabeth Medan. Adapun mata kuliah yang saya bawakan adalah asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir dengan pendekatan metode DIA atau DIA, D-nya Delivery, Interaction, dan Assessment. Deskripsi mata kuliah saya adalah setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu melakukan role play asuhan ibu bersalin pada pantom dan pada ibu bersalin. Pelaksanaannya, mata kuliah ini berada di semester 3 dengan beban kredit SKS 5 SKS, 2 SKS untuk teori, 3 SKS untuk praktek. Proses pembelajaran yang saya bawakan adalah student-centered learning, di mana mahasiswa yang berfokus untuk mencari bahan dari mata kuliah dengan metode presentasi, role play, diskusi kelompok, maupun olahan kasus. Sebagai tim pengajar saya, tim saya itu ada Ibu Merlina Sinabariba, SST MKes. Capaian lulusan yang dibebankan dalam mata kuliah, dalam nilai sikap, mahasiswa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan praktek kebidanan kode etik profesi, dalam menjalankan praktek asuhan kebidanan persalinan, berlandaskan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ditunjukkan melalui sikap religius dan semangat daya kasih Kristus yang menyembuhkan sebagai tanda kehadiran Allah di Indonesia. Dari sikap pengetahuan, mahasiswa mampu menentukan, membedakan, dan mengelola pelaksanaan asuhan kebidanan pada asuhan persalinan yang dilakukan secara mandiri, kolaborasi, dan rujukan. Keterampilan khusus yang dicapai, mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan pada persalinan normal sesuai standar kompetensi bidang vokasi dan mampu mengidentifikasi penyimpangan dan kelainan pada kasus persalinan. Pada keterampilan umum, mahasiswa mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. Dan mahasiswa mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian. Terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil kerjanya secara mandiri. Adapun CPMK dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengetahui dan melakukan faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan, kebutuhan dasar ibu bersalin, evidence based dalam asuhan persalinan, prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan persalinan, pengenalan tanda bahaya pada masa persalinan, manajemen asuhan persalinan, deteksi dini komplikasi, penanganan awal kegawat daruratan pada persalinan dan bayi baru lahir, dan melakukan manajemen asuhan persalinan dan bayi baru lahir. Adapun sub CPMK pada mata kuliah ini yang pertama, mampu menerapkan daya kasih Kristus pada asuhan kebidanan persalinan, mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan, mampu memahami kebutuhan dasar ibu bersalin, mampu melaksanakan evidence based dalam persalinan, mampu melaksanakan prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan persalinan, mampu melaksanakan pengenalan tanda bahaya persalinan, mampu melaksanakan manajemen asuhan persalinan, mampu melaksanakan deteksi dini komplikasi dan penanganan awal kegawat daruratan pada persalinan dan bayi baru lahir, mampu melaksanakan manajemen asuhan persalinan dan bayi baru lahir. Bahan kajian dari mata kuliah ini yang pertama, penerapan daya kasih Kristus pada asuhan kebidanan persalinan. Yang kedua,
faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Yang ketiga, kebutuhan dasar ibu bersalin. Yang keempat, evidence base dalam persalinan. Yang kelima, prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan persalinan. Yang keenam, pengenalan tanda bahaya pada masa persalinan. Yang ketujuh, masa asuhan persalinan, manajemen asuhan persalinan. Yang kedelapan, deteksi dini komplikasi dan penanganan awal kegawat daruratan pada persalinan dan bayi baru lahir. Yang kesembilan, manajemen asuhan persalinan dan bayi baru lahir. Metode pembelajaran dan media pembelajaran yang saya bawakan itu dengan metode blended learning, di mana blended learning itu menggunakan aplikasi Zoom secara tatap muka dan virtual, kemudian dengan WA Group dan YouTube, begitu juga dengan aplikasi Google Classroom. Dan metode lain saya lakukan dengan ceramah, diskusi, dan curah pendapat. Ini merupakan contoh media yang saya gunakan baik dalam virtual Zoom, kemudian dalam aplikasi GCR atau Google Classroom, dan aplikasi YouTube. Di mana saya setelah melakukan teori dan juga memsimulasikan praktek, saya langsung membuat praktek di YouTube sehingga mahasiswa mudah untuk melihat kembali apa yang saya simulasikan dari praktek yang saya berikan kepada mahasiswa. Kemudian dalam penilaian dan pembuatan saya memberikan penilaian itu dari penilaian teori dan praktek. Di mana dalam penilaian teori saya menilai dari nilai UTS bobotnya 50% dan nilai tugas 25%, nilai sikap 15%, nilai kehadiran 10%. Dan bobot nilai praktek, nilai ujian praktek 50%, nilai tugas bobotnya 25%, nilai sikap efektif 15%, dan nilai kehadiran 10%, sehingga nilai akhir mendapatkan nilai teori kali 2 SKS teori ditambah nilai praktek dikali 3 SKS dibagi 5. Dibagi 5 ini karena mata kuliah ini merupakan beban SKS dari 5 SKS. Kemudian ada beberapa data referensi yang saya pakai, mulai dari buku kebidanan, dan juga referensi yang saya gunakan itu adalah jurnal-jurnal yang sudah saya publikasi dan saya teliti tentang penelitiannya, kemudian saya masukkan ke dalam referensi, dan saya sesuaikan dengan bahan ajar yang akan saya bawakan di mata kuliah asuhan persalinan dan bayi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Mantap. Masih semangat ya? Semangat pagi, Bu. Semangat ya. Pasti kalau belajar tentang asuhan kebidanan persalinan pasti semangat ya, karena ini mata kuliah inti dari kebidanan. Baik, sebelum kita memulai, seperti biasa, kita berdoa dulu ya. Saya persilahkan untuk membawa doa. Silakan. Baiklah Ibu dan teman-teman, sebelum kita mulai belajar mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena Engkau tetap memberkati kami di pagi hari ini. Bapa, sebentar lagi kami ingin melakukan proses belajar dan mengajar kami. Kiranya Tuhan Yesus Engkau juga yang memberkati kami. Bapa, kiranya apapun yang kami dapat dalam proses belajar ini menjadi bekal untuk masa depan kami. Bapa, hanya ini doa anak yang kurang sempurna, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Oke, baik, terima kasih buat Erse yang telah membawakan doa pagi kita hari ini. Nah, sebelum kita memasuki materi untuk hari ini, saya ingin dulu merefresh pertemuan kita yang minggu lalu, ya. Jadi kemarin minggu lalu itu sudah kita masuk untuk penjelasan dari RPS yang sudah Ibu bagikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Nah, jadi hari ini kita akan membahas kembali tentang kebutuhan dasar ibu bersalin. Nah, apa sih tujuannya kita mempelajari ini? Agar mahasiswa kebidanan ini mampu memahami kebutuhan dasar ibu bersalin. Ya, kebutuhan dasar ibu bersalin itu di setiap tahapan persalinan, mulai dari kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4.
Seperti yang sudah ada di jadwal RPS, ya, saya sudah membagikan kelompok untuk mempresentasikan dari kebutuhan dasar ibu bersalin. Saya langsung menunjuk kelompok untuk mempresentasikan, ya, kelompok mana kemarin yang presentasi hari ini? Kelompok saya, Bu Vita, Bu. Oke, kelompok Vita ya dan tim ya. Baik, untuk Vita, saya persilahkan untuk mempresentasikan dari materi kita hari ini tentang kebutuhan dasar ibu bersalin. Saya persilahkan. Baik, Ibu. Ibu, mohon maaf sebelumnya, Ibu. Bolehkah teman saya Rizka untuk dijadikan host supaya saya screen, Bu? Saya sudah multiple share screen. Saya persilakan. Baiklah, Ibu dosen dan teman-teman, di sini kelompok sudah memaparkan hasil presentasi. Mereka akan mulai melaksanakan presentasi. Terima kasih kepada kelompok, kami persilakan. Baik, teman-teman, di sini kelompok saya akan melakukan presentasi kepada teman. Yang menjadi presentasi pada pagi hari ini yaitu kebutuhan dasar selama persalinan. Mohon maaf, suaranya Pita, suaranya tidak dengar. Baik, Ibu. Kebutuhan dasar selama persalinan tidak terlepas dengan asuhan yang diberikan oleh bidan. Asuhan ke bidan yang diberikan hendaknya asuhan yang sayang ibu dan baik. Asuhan yang sayang ibu ini akan memberikan perasaan aman dan nyaman selama persalinan dan kelahiran. Asuhan ini berorientasi pada tubuh ibu selama dalam proses persalinan sehingga akan menghindarkan ibu dari infeksi. Kemudian adapun konsep asuhan sayang ibu yaitu konsep asuhan sayang ibu. Yang pertama, asuhan yang aman berdasarkan evidence-based dan ikut meningkatkan kelangsungan hidup ibu. Pemberian asuhan harus saling menghargai budaya, kepercayaan, menjaga privasi, memenuhi kebutuhan dan keinginan ibu. Yang kedua, asuhan sayang ibu memberikan rasa nyaman dan aman selama proses persalinan, menghargai kebiasaan budaya, praktik keagamaan, dan kepercayaan dengan melibatkan ibu dan keluarga dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga, asuhan sayang ibu menghormati kenyataan bahwa kehamilan dan persalinan merupakan proses alamiah dan tidak perlu intervensi tanpa adanya komplikasi. Slide selanjutnya. Yang keempat adalah asuhan sayang ibu berpusat pada ibu, bukan pada petugas kesehatan. Kemudian yang kelima, asuhan sayang ibu menjamin ibu dan keluarganya dengan memberitahu tentang apa yang terjadi dan apa yang bisa diharapkan. Kemudian, adapun penerapan asuhan sayang ibu dalam tahapan persalinan. Yang pertama, kelas 1. Asuhan yang dapat dilakukan pada ibu adalah yang pertama, memberikan dukungan emosional. Yang kedua, pendampingan anggota keluarga selama proses persalinan sampai kelahiran bayinya. Yang ketiga, menghargai keinginan ibu untuk memilih pendamping selama persalinan. Yang keempat, peran aktif anggota keluarga selama persalinan dengan cara yang pertama, mengucapkan kata-kata yang membesarkan hati dan memuji ibu. Yang kedua, membantu ibu bernapas dengan benar saat kontraksi. Yang ketiga, melakukan massage pada tubuh ibu dengan lembut.
Kemudian yang keempat, menyeka wajah ibu dengan lembut menggunakan kain. Yang kelima, menciptakan suasana kekeluargaan dan rasa aman. Kemudian yang kelima, mengatur posisi ibu sehingga terasa nyaman. Yang keenam, memberikan cairan nutrisi dan hidrasi, memberikan kecukupan energi dan mencegah dehidrasi. Oleh karena dehidrasi menyebabkan kontraksi tidak teratur dan kurang efektif. Kemudian yang ketujuh, memberikan keleluasaan untuk menggunakan kamar mandi secara teratur dan spontan. Kandung kemih penuh menyebabkan gangguan kemajuan persalinan dan menghambat turunnya kepala, menyebabkan ibu tidak nyaman, meningkatkan risiko perdarahan pasca persalinan, mengganggu penata laksanaan distosia bahu, meningkatkan risiko infeksi saluran kemih pasca persalinan. Kemudian slide selanjutnya. Yang kedelapan yaitu pencegahan infeksi. Tujuan dari pencegahan infeksi adalah untuk mewujudkan persalinan yang bersih dan aman bagi ibu dan bayi, menurunkan angka morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi baru lahir. Kemudian kita masuk ke kala 2. Asuhan yang dapat dilakukan pada ibu adalah yang pertama, pendampingan ibu selama proses persalinan sampai kelahiran bayinya oleh suami dan anggota keluarga yang lain. Kemudian yang kedua, keterlibatan anggota keluarga dalam memberikan asuhan antara lain. Yang pertama, membantu ibu untuk berganti posisi. Yang kedua, melakukan rangsangan taktil. Yang ketiga, memberikan makanan dan minuman. Yang keempat, menjadi teman bicara atau pendengar yang baik. Yang kelima, memberi dukungan dan semangat selama persalinan sampai kelahiran bayinya. Kemudian yang ketiga, keterlibatan penolong persalinan selama proses persalinan dan kelahiran dengan cara yang pertama, memberikan dukungan dan semangat kepada ibu dan keluarga. Yang kedua, menjelaskan tahapan dan kemajuan persalinan. Yang ketiga, melakukan pendampingan selama proses persalinan dan kelahiran. Yang keempat, membuat hati ibu merasa tentram selama kala 2 persalinan dengan cara memberikan bimbingan dan menawarkan bantuan kepada ibu. Yang kelima, menganjurkan ibu meneram bila ada dorongan kuat dan spontan untuk meneram dengan cara memberikan kesempatan istirahat sewaktu tidak ada his. Yang keenam, mencukupi asupan makan dan minum selama kala 2. Yang ketujuh, memberikan rasa aman dan nyaman dengan cara yang pertama, mengurangi perasaan tegang. Yang kedua, membantu kelancaran proses persalinan dengan kelahiran bayi. Yang ketiga, memberikan penjelasan tentang cara dan tujuan setiap tindakan penolong. Yang keempat, menjawab pertanyaan ibu. Yang kelima, menjelaskan apa yang dialami ibu dan bayinya. Yang keenam, memberitahu hasil pemeriksaan. Yang kedelapan, pencegahan infeksi pada kala 2 dengan membersihkan pulpa dan perineum ibu. Yang kesembilan, membantu ibu mengosongkan kandung kemih secara spontan. Kemudian kita masuk ke kala 3. Asuhan yang dapat kita lakukan kepada ibu di kala 3 adalah yang pertama, memberikan kesempatan kepada ibu untuk memeluk bayinya dan segera menyusuinya. Yang kedua, memberitahu setiap tindakan yang akan dilakukan. Yang ketiga, pencegahan infeksi pada kala 3. Yang keempat, memantau keadaan ibu, seperti tanda vital, kontraksi, dan pendarahan. Yang kelima, melakukan kolaborasi atau rujukan bila terjadi kegawat daruratan. Yang keenam, pemenuhan kebutuhan nutrisi dan hidrasi. Yang ketujuh, memberikan motivasi dan pendampingan selama kala 3. Kemudian kita masuk ke kala 4. Asuhan yang dapat dilakukan pada ibu adalah yang pertama, memastikan tanda vital, kontraksi uterus, perdarahan dalam keadaan normal. Yang kedua, membantu ibu untuk berkemih. Yang ketiga, mengajarkan ibu dan keluarganya tentang cara menilai kontraksi dan melakukan meses uterus. Yang keempat, menyelesaikan asuhan awal bagi bayi baru lahir. Yang kelima, mengajarkan ibu dan keluarganya tentang tanda-tanda bahaya postpartum seperti perdarahan, demam, bau busuk, penyulit dalam menyusui bayinya, dan terjadi kontraksi hebat. Yang kelima, pemenuhan kebutuhan nutrisi dan hidrasi.
Yang keenam, pendampingan pada ibu selama kala 4. Yang ketujuh, nutrisi dan dukungan emosional. Baik, demikianlah hasil presentasi kami. Kami kembalikan kepada moderator kami. Baiklah Ibu dosen dan teman-teman, di sini kelompok telah mempresentasikan hasil kelompok mereka. Kepada teman-teman yang ingin menyampaikan saran, pendapat, ataupun pertanyaan, dipersilahkan. Baik teman, di sini saya ingin bertanya kepada kelompok. Sesuai PPT kelompok tadi ada ditulis asuhan kelas 1. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok, bagaimana kita sebagai bidan menghargai keinginan pendamping persalinan asuhan sayang ibu? Terima kasih. Baik, apakah kelompok sudah bisa menerima pertanyaan dari teman kita Heltia? Baik teman, saya dapat menerima pertanyaan dari saudari. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok. Di asuhan kelas 1 dikatakan memberikan dukungan emosional. Jadi pertanyaan saya, contoh-contoh dukungan emosional itu seperti apa saja? Terima kasih. Baik, terima kasih buat kelompok yang tadi sudah presentasi untuk makalahnya ya. Tadi ada pertanyaan, kira-kira kelompok boleh dijawab untuk pertanyaan teman-temannya tadi. Saya persilahkan untuk kelompok dulu menjawab pertanyaannya. Baik Ibu. Baik teman-teman, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Heltia. Yang menjadi pertanyaannya yaitu di asuhan kelas 1, bagaimana kita menghargai keinginan pendamping persalinan asuhan sayang ibu. Jadi, kita menunjukkan simpati, memberikan semangat, hingga menawarkan dorongan, kepastian, dan kasih sayang terhadap ibu. Baik, kepada saudari Heltia, apakah sudah dapat menerima jawaban atas pertanyaan saudari? Baik kelompok, terima kasih. Baik, terima kasih teman. Ada satu lagi pertanyaan dari teman kita tadi, dari saudari RC, yang menjadi pertanyaannya, yaitu di asuhan kelas 1 dikatakan memberikan dukungan emosional. Contoh-contoh dukungan emosional itu seperti apa sajakah? Sebelumnya, saya ulangi dari pertanyaan saudari Helti, yang menjadi cara kita untuk menghargai keinginan pendamping persalinan asuhan sayang ibu itu, yaitu dengan cara menghargai untuk siapa pendampingan persalinan, agar ibu merasa nyaman dalam proses persalinan dan kita bisa menghargai keputusannya dalam pendamping persalinan. Kemudian, untuk pertanyaan saudari RC yang menjadi pertanyaannya, di asuhan kelas 1 dikatakan memberikan dukungan emosional. Contoh-contoh dukungan emosional itu seperti apa saja? Jadi, contoh-contoh dukungan emosional itu bisa seperti menunjukkan rasa simpati, memberikan semangat terhadap ibu, hingga menawarkan dorongan, kepastian, dan kasih sayang kepada ibu. Demikian jawaban atas pertanyaan dari saudari Helti dan RC. Baiklah teman-teman, apakah teman-teman sudah menerima jawaban daripada kelompok? Baik, terima kasih atas jawabannya kelompok. Terima kasih kelompok. Baiklah, karena kelompok sudah selesai menjawab pertanyaannya, sekarang kami kembalikan kepada Ibu dosen kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator dan juga kelompok. Kita berikan dulu aplaus ya kepada kelompok yang sudah presentasi. Ya, aplaus ya. Boleh dengan emoticon juga, boleh. Baik. Untuk saat ini kita kan tadi sudah membahas ya tentang kebutuhan dasar ibu bersalin ya. Jadi tadi teman-teman juga sudah paham apa sih kebutuhan dasar ibu bersalin itu setiap kala tadi ya, kala 1, kala 2, kala 3, kala 4. Nah, intinya kalau kita belajar tentang kebutuhan dasar ini ya, yang pastinya kita memberikan rasa aman dan nyaman pada ibu bersalin.
bukan menambah kecemasannya lagi. Ya, tetapi bagaimana supaya ibu itu merasa aman dan nyaman, kita sebagai providernya atau kita sebagai bidannya dalam melaksanakan nanti proses persalinannya. Nah, kita kan sebagai provider ya, tentunya kalau kita sebagai bidan, kita harus banyak juga mengetahui untuk teknik-teknik apa sih yang diberikan di dalam ibu untuk mengatasi kecemasannya dalam persalinan. Karena tadi dukungan emosional, fisik, ya mental juga itu berpengaruh dalam proses persalinan. Tadi ada juga temannya bertanya tentang bagaimana sih faktor apa saja sih faktor yang mempengaruhi tentang dukungan emosional ya, apa-apa saja yang menyangkut itu ya. Nah, tadi sudah dijelaskan juga ya yang menyangkut dengan kebutuhan itu adalah bagaimana kita bisa menerima ibu itu, kemudian mendukung ibu itu, memberikan kasih sayang dan memotivasi ibu itu selama proses persalinan. Nah, bisa juga dengan dukungan-dukungan keluarga, kita berikan juga dukungan suami, dan juga bisa kita manfaatkan dengan teknik-teknik yang saat ini juga sudah ada ya untuk mencegah proses persalinan yang lama ataupun persalinan tidak maju ya, banyak sekarang sudah teknik-tekniknya ya, bisa dengan yoga kehamilan dan bisa juga dengan teknik relaksasi hypnobirthing ya, itu termasuk juga dengan kebutuhan dasar yang ibu itu harus lakukan gitu. Kemudian jangan lupa juga kita mengingatkan ibu pada saat mau proses persalinan ya, tentang kebutuhan cairan dan nutrisi ya. Karena kebutuhan cairan dan nutrisi ini sangat penting. Tadi kan ada juga di slide kayaknya slide teman-teman ya yang kelompok mengatakan kalau ibunya dehidrasi itu kontraksinya kurang baik ke janinnya. Nah, jadi itu untuk kebutuhan dasar persalinan yang sudah kita pelajari hari ini baik dari kala 1, kala 2, kala 3 dan kala 4 ya. Tapi di kala 1 tadi sudah banyak juga tentang dukungan emosional, kemudian tentang bagaimana pendamping persalinan ya. Sekarang kita tahu pendamping persalinan bukan hanya suami saja ya, boleh orang tua, boleh juga keluarga. Nah, kira-kira dari pertemuan kita hari ini, dari materi yang sudah dijelaskan tadi, apakah masih ada yang mau bertanya? Apakah masih ada yang mau bertanya? Apakah sudah jelas dengan materi kebutuhan dasar ibu bersalin? Sudah jelas, Ibu. Sudah jelas? Nah, jadi itu ya untuk tadi penjelasan tentang kebutuhan dasar ibu bersalin ya. Ibu harapkan nanti kalian bisa mengaplikasikan dengan teori ini di lahan praktek di mana nanti kalian untuk praktek PKK atau praktek klinik kebidanannya dan memberikan selalu motivasi kepada ibu-ibu yang mau bersalin. Oke, jangan lupa ya mengisi absensi di link GCR ya, akan nanti karena absensi itu merupakan salah satu penilaian saya juga untuk memberikan nilai di dalam nilai akhir nantinya ya. Jangan lupa itu. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya ya disiapkan kelompok selanjutnya yang akan maju dengan materi yang sangat menarik ya, dibuat materinya menarik lagi agar nanti kita sama-sama membahasnya lagi di pertemuan berikutnya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada mahasiswa kebidanan ya, prodi D3 Kebidanan tingkat 2 ya, semester 3. Semoga perkuliahan hari ini dapat memberikan manfaat untuk masa depan yang lebih cerah lagi. Nah, sebelum ditutup untuk perkuliahan ini, ada baiknya lagi kita menutup dengan doa, karena tadi sudah dibuka juga dengan doa. Saya persilakan. Baiklah, Ibu dosen dan teman-teman, untuk mengakhiri pertemuan kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, hingga pada hari ini kami dapat berkumpul ruangan Zoom dengan keadaan sehat-sehat. Tuhan, kami telah selesai melakukan proses belajar kami. Semoga apapun yang kami pelajari Tuhan dapat bermanfaat bagi masa depan kami.
Tuhan, kami juga berdoa untuk para dosen-dosen kami. Semoga Tuhan yang selalu menyertai mereka, melindungi, dan Tuhan yang selalu memberikan mereka kesehatan dan panjang umur. Tuhan Yesus, di atas permohonan kami ini, kami adalah penuh dosa. Kami mohon ampunilah segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.